Nah, Mas Bro dan Kak Bro, di sini kalian akan lihat perbedaan model remote Vario 160 dan juga remote Vario 150. Dan juga ada perbedaan cara menghidupkan motornya. Tell me that you love me, tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel I have a curse that nothing I do works, and I know that you've been hurt, but I know we've had it worse, yeah, and I don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Kang Bro. Kembali lagi di channel YouTube Ojolem sini. Nah, Mas Bro dan Kang Bro, di depan Ojolem ini adalah Honda Vario 160 yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ini adalah Honda Vario 150. Nah, di video kali ini Ojolem akan membandingkan antara Vario 150 dan juga Vario 160. Dari segi model bisa dilihat Mas Bro dan Kang Bro ya. Untuk Vario 160 dia lebih kekar, maco, dan juga pastinya lebih berkarakter ya. Untuk Vario 150 sendiri dia lebih simple tampilannya. Jadi Mas Bro, kita akan bandingkan kedua motor ini. Nah, Mas Bro, di sini kalian lihat untuk model remote Vario 160. Jadi modelnya ukurannya lebih kecil dari remote Vario 150 yang sebelumnya. Dan cara menghidupkannya pun berbeda dengan Vario 150 yang sebelumnya. Jadi tekan yang tombol di bawah ini, kemudian tekan knob yang ada di ini ya, tekan knob ini, kemudian putar ke huruf I. Jadi pengoperasiannya sama dengan PCX 150. Sementara untuk Vario 150 jadi tampilan remote-nya lebih lebar dan agak besar sedikit ya. Ini adalah model remote Vario 150 yang sebelumnya. Cara pengoperasiannya pun agak sedikit ini ya. Jadi ditekan tombol yang bawah ini sampai berwarna hijau, kemudian tekan double starternya ini ya. Jadi agak sedikit ribet ya. Kemudian diputar knobnya ke huruf I ya. Kalau sudah diputar ke huruf I, kemudian speedometernya menyala, langsung tekan lagi double starternya lagi. Jadi secara tampilan untuk remote lebih kecil ya Vario 150, dan juga pastinya lebih simpel. Nah, hal yang terkecil pun dari model spion ya. Jadi ini model spion untuk Vario 150. Di sini ada berupa garis ya, atau gauratan ya di spion. Sementara untuk spion Vario 160 di sini polosan. Jadi hal yang paling kecil di sini pun berbeda antara Vario 160 dan juga Vario 150 di sini ya, dari spion. Dan kemudian Mas Bro, kita ke model bagian kepala atau batoknya ini ya. Nah, untuk bagian batok kepalanya ini Vario 160 di sini cenderung lebih besar, dan juga ada cekungan di tengah-tengahnya ini ya. Kemudian untuk warnanya pun sini warnanya warna hitam ya, warna dari fibernya sendiri warna hitam. Dan sementara untuk Vario 150 di sini cenderung lebih kecil ya. Kemudian ada kombinasi warna hitam glossy di tengah-tengahnya ini, dan juga untuk warna hitam di bagian sisi kiri dan juga sisi kanan. Jadi dari segi batoknya sudah berbeda ya. Vario 150 lebih besar, kemudian Vario 150 lebih kecil. Nah, untuk bagian permukaan depan di sini ya, untuk Vario 150 dia bermain di sini di layer ya. Jadi ada beberapa layer, kemudian tingkatan di tebeng kiri, tebeng kanan, ada 3 tingkat ya. Kemudian modelnya pun di sini Vario 160 dia lebih ke modelnya maco dan juga muscular tentunya Mas Bro ya. Nah, ini adalah warna Vario 160 yang warna hitam. Kemudian untuk yang model ya permukaan depan Vario 150 dia lebih simpel Mas Bro, dia tidak ada bermain layer ya. Situ mulai dari lampu sen, lampu DRL nya, jadi menyatu dari atas sampai ke bawah.
Kemudian untuk lampu utama sama, terdapat 2 layer kiri dan juga kanan. Every single day becomes another battle. Kemudian Mas Bro dan Gabru, kita turun ke bagian kaki-kaki bagian depannya. Nah, di sini untuk model cakram ya, di sini model cakram Varius 150 ini modelnya bergelombang Mas Bro dan Gabru. Jadi kesannya lebih ke model-model cakram big bike ya, dan juga model velgnya yang palang 2 jari. Jadi seperti ini. Dan untuk ukuran bannya pastinya lebih kecil dibanding dengan Varius 160 ini. Nah, di sini juga terlihat ya untuk model slebor. Untuk model slebornya di sini lebih menempel ke bagian bodi bagian depan ini ya. Jadi lebih mepet ke bagian bodi bagian depan. Jadi berbeda dengan model slebor Varius 160 yang lebih mepet ke bagian ban. Nah, ini Mas Bro, perbedaannya ya. Untuk cakram Varius 150 dia polosan, bulat polosan, sementara Varius 150 tadi lebih bergelombang. Dan untuk model velg kemudian ban lebih gambot tentunya, karena memang desainnya modelnya model gemuk, dan juga ada kenaikan cc dari 150 ke cc 160. Jadi ini tampilan untuk Varius 160 dan juga Varius 150 dari bagian depan. Jadi kalian bisa nilai sendiri ya. Dan Mas Bro, kita ke bagian atas. Di bagian speedometernya ini adalah tampilan speedometer Varius 160. Jadi kalau kita lihat di sini kaca speedometernya dia cenderung lebih lebar, tapi untuk layar speedometernya sama aslinya ya. Kemudian bagian leher bawahnya ini Mas Bro, bagian leher dalam dia cenderung lebih gemuk dan juga berotot kayaknya ya. Ya, jadi seperti ini lebih padat ya untuk tampilan bagian leher bagian bawah dalam Varius 160. Dan juga terdapat lekukan-lekukan di bagian dek depan. Varius 160 ini juga ada tempat ngecas HP yang juga ada tempat penutupnya. Dan untuk rak bagian kanan di sini cenderung lebih dalam dan juga pastinya lebih agak mengotak ya. Kemudian untuk bagian bawah dek depan ini terdapat lekukan-lekukan. Disinilah yang membedakan bahwa pada saat kita riding, kita naiki, di sini Varius 160 lebih nyaman. Nah, ini adalah tampilan speedometer Varius 160, cenderung lebih kecil ya, lebih kecil. Kemudian bagian bawahnya ini ada cekungan, ada logo Honda juga. Dan kemudian bagian leher dalamnya ini, belakangnya ini dia lebih kecil ya, lebih simpel dibanding dengan Varius 160 tadi yang lebih berotot sepertinya. Dan untuk bagian rak depan di sini yang membedakan juga Mas Bro ya. Pada rak bagian depan sisi kiri dan juga sisi kanan ada tonjolan. Nah, ini yang sering dikeluhkan oleh pengguna Varius 150. Kenapa? Untuk yang tinggi badan 170, 165 ke atas ya, itu posisi kaki lutut menyentuh bagian pojok kiri pojok kanan Varius 150 ini. Jadi kurang leluasa kesannya. Dan juga untuk pijakan kaki lantainya juga agak sempit. Jadi kurang leluasa ya kalau mungkin bawa barang ataupun bawa galon lah. Jadi kurang enak gitu. Karena bagian lutut ini menyentuh atau notok di bagian sudut kiri, sudut kanan Varius 150. Berbeda sekali dengan Varius 160. Jadi di sini masih ada space ya. Di sini dalam coba duduk di bagian atasnya ada space. Jadi tidak notok, tidak terkena atau bagian sudut kiri sudut kanannya masih ada space. Juga bagian lantainya ada space juga. Jadi enak, leluasa di sini. Nyaman sekali untuk Varius 160 ini. Apalagi untuk kalian yang tinggi badan 170 ke atas ya. Di sini enak untuk posisi ridingnya. I just need to fall asleep. Nah, kemudian bagian bodi belakang untuk Varius 160 ini memang ada sedikit seperti penggemukan ya, agak melebar ya dibanding dengan Varius 150 yang sebelumnya. Karena wajar memang dari segi ban, kemudian cc ada kenaikan, bannya juga ada kenaikan untuk lebarnya, kemudian
bagian kaki-kakinya, tapaknya juga ada pelebaran. Dibanding dengan Varius 50 ini, dia cenderung lebih kecil ya, lebih slim dibandingkan body Varius 160 yang ini. Jadi memang secara look ya, Varius 150 ini dia lebih gambot dan juga lebih besar. Untuk model knalpotnya sendiri di sini sudah berbeda dengan yang sebelumnya, karena model knalpot di sini sudah menggunakan model knalpot untuk PCX 160. Dan untuk ukuran ban belakang juga sini sudah lebih gambot dari yang sebelumnya. Ukurannya lebih besar dan juga lebih lebar, Mas Bro. Nah, untuk sistem pengereman sama untuk yang tipe non ABS ini masih menggunakan sistem pengereman tromol. Dan Mas Bro, untuk mesin, karena ini menggunakan basis dari mesin PCX 160, jadi otomatis powernya lebih besar ya. Dan ini adalah model knalpot untuk Varius 150 yang cenderung lebih ke sporty ya, karena memang knalpot ini yang dipakai oleh CB, kemudian Varius 125 menggunakan model knalpot yang sama, karena memang cc-nya kecil ya, memang disesuaikan dengan ukuran body, cc-nya 150. Untuk model pegangan besi belakang sendiri di sini ada perubahan ya. Di sini tidak sampai lancip ke belakang, tapi di sini ada seperti terpotong. Jadi berbeda dengan yang generasi sebelumnya. Untuk model lampu stop lampnya sendiri di sini berbeda ya. Cuma sudah menggunakan model LED, cuman ada perbedaan dengan yang generasi sebelumnya. Nah, ini adalah pegangan besi belakang untuk Varius 150 yang cenderung lebih melancip ke belakang ya. Jadi sejajar dengan lampu belakangnya. Jadi lancip seperti ini ya, berbeda dengan pegangan besi belakang Varius 160 tadi yang seolah-olah seperti terpotong ya. Kemudian untuk model lampunya sendiri, lampu belakang stop lampnya sini terdapat, kalau dia menyala seperti ada 6 titik ya. Untuk lainnya seperti lampu sen belakang, kemudian yang lainnya sama modelnya. Oke Mas Bro, di sini bisa kalian nilai sendiri ya, antara Varius 160 dan juga Varius 150 lebih ganteng yang mana, lebih bagus yang mana modelnya Varius 150 dan juga Varius 160. Di sini kalian bisa nilai sendiri ya. Mau tetap yang model Varius 150, tapi kalian pasti akan cari yang second ya, karena untuk yang barunya sudah tidak produksi lagi. Atau kalian ke Varius 160 yang modelnya lebih maco, muscular, dan juga pastinya lebih berotot ya. Kalau kita lihat dari depan, dari samping, dari belakang, dia lebih berisi. Oke Mas Bro, sekian dulu dari Ujelam. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.